Kalau di JOR 2 itu, kalau kita dari Jagorawi nih, estimasi lebih kurang 30 sampai 40 menit dari Jagorawi ke bandara. Kenapa ya tol JOR 2 ini harus beberapa kali ngetap? Beda dengan tol Jagorawi atau JOR 1 ya, yang sekali ngetap itu bisa sampai keliling Jakarta. Pendengar, ruas tol JOR atau Jakarta Outer Ring Road 2 seperti yang di belakang saya ini sudah tersambung seluruhnya. Ruas tol sepanjang lebih dari 100 km ini tersambung dari bandara sampai ke Cilincing dan terakhir diresmikan oleh Presiden Jokowi di tahun 2024 ini yang menyambungkan tol Cimanggis sampai ke Cibitung. Saat ini saya sudah bersama Ibu Rini Irawati, Direktur Utama PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng. Bu, ini banyak yang tanya nih sama saya nih, kenapa ya tol JOR 2 ini harus beberapa kali ngetap? Beda dengan tol Jagorawi atau JOR 1 ya, yang sekali ngetap itu bisa sampai keliling Jakarta. Bedanya apa nih, Bu? Nah, mungkin ya Bapak, saya jelaskan dulu ya. Untuk ruas jalan tol JOR 2 ini secara keseluruhan memang lebih kurang 110 kilo. Itu terbagi dari beberapa ruas. Nah, 110 kilo itu dibagi dua, JOR 2 bagian barat dan JOR 2 bagian timur. Untuk yang bagian barat nih, kita nih dari Jagorawi sampai dengan Sediatmo. Kemudian untuk wilayah timur, Jagorawi sampai dengan ke Cilincing. Nah, untuk yang di bagian barat dulu. Untuk yang di bagian barat memang panjang jalan tolnya lebih kurang 50 km, Pak. Memang apabila dari pemakai jalan tol masuk nih dari Jagorawi beberapa kali ngetap, ya benar, karena di ruas jalan tol JOR 2 bagian barat ini terdiri dari 4 ruas atau 4 perusahaan jalan tol. Yang pertama Cinere Jagorawi. Itu dikelola oleh PT Translingkar Kita Jaya atau TLKJ. Itu panjang jalan tolnya lebih kurang 14,8 kilo. Kemudian disambung lagi oleh ruas Serpong Cinere. Yang mengelola jalan tol itu adalah PT Cinere Serpong Jaya, CSJ. Yang ketiga itu dilanjutkan oleh ruas Kunciran Serpong, dikelola oleh PT MTN, Marga Trans Nusa. Nah, kemudian terakhir nih kita yang keempat, ruas Kunciran Cengkareng, dikelola oleh PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng atau JKC. Nah, mengapa tappingnya berkali-kali? Karena memang dikelola oleh 4 badan usaha jalan tol dengan tarif yang berbeda-beda. Jadi memang saat ini sistem transaksinya itu masih tertutup terintegrasi. Jadi memang masih belum seperti JOR 1. Mungkin itu. Jadi terjawab ya pendengar ya, kenapa harus ngetap berkali-kali, karena ruas tol ini ada 4 pengelolanya. Betul. Dan salah satunya adalah PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng yang dikelola oleh Ibu Rini ini. Nah, bedanya apa nih Bu Rini? Orang masyarakat dari kawasan Bogor misalnya atau Depok yang mau ke bandara melalui tol JOR 2 ini dengan melalui JOR 1, kan sama-sama ke bandara juga. Bedanya apa ya? Bedanya tentu saja waktu tempuh ya. Sebagaimana yang kita ketahui lah, bahwa untuk kita melewati JOR 1 itu kalau kita menuju ke bandara itu memakan lebih kurang memakan waktu lebih dari 1 jam ya. Saya saja yang rumahnya di Jakarta nih, saya itu di Jakarta Timur. Kalau saya mau ke bandara dari JOR 1, saya itu harus menyisakan waktu atau mensparekan waktu itu lebih kurang 1,5 jam untuk waktu tempuh ke bandara. Nah, kalau di JOR 2 itu kalau kita dari Jagorawi nih, estimasi lebih kurang 30 sampai 40 menit
dari Jagorawi ke bandara. Jadi sebenarnya walaupun tarif kita ini agak mahal, akan tetapi kalau misalnya kita hitung-hitung lagi ya dibandingkan dengan kita kehilangan waktu dan harus membayar lebih lagi untuk BBM itu juga ya nggak jauh ini ya, nggak jauh berbeda. Lebih efisien Iya, ya betul, lebih pengelolaannya. efisien. Nah ini kan jadinya kan mahal nih karena harus beberapa kali ngetap karena dikelola oleh 4 perusahaan yang berbeda. Ya, Di tol Jor 1 juga kan beberapa perusahaan juga ya yang mengelola ya, tapi mereka bisa terintegrasi. Apakah kemungkinan nanti ke depannya bakal terintegrasi juga? Orang dari Cimanggis misalnya masuk mau ke tol cukup sekali ngetap, dia udah nggak perlu lagi ngelewatin pintu tol yang lain, tetap lewat pintu tol tapi nggak perlu ngetap lagi. Bisa nggak kemungkinan seperti itu? Kemungkinan sih ada, akan tetapi memang kami itu menunggu ya, kami itu menunggu dari call-nya pemerintah. Apabila dari pemerintah itu menyatakan bahwa oke, untuk yang Jor 2 kita terapkan satu tarif seperti yang di Jor 1. Nah, maka itu akan kita laksanakan dengan tentunya dari masing-masing badan usaha juga melakukan kajian lah mungkin seperti itu. Untuk pengelolaan keseharian di tol Benda Kunciran ini ya, Bur, ini kalau saya lihat kan ini nggak sepadat seperti di tol Jor 1 ya, banyak transformernya, banyak truk-truk besar di sana, itu juga yang dikeluhkan banyak pengendara di tol Jor 1. Ini kelihatannya cenderung lebih sepi ya, lebih lengang ya. Apa ada kepadatan juga, ada kemacetan juga mungkin di waktu-waktu tertentu? Ya, kalau untuk di main roadnya itu lebih cenderung tidak ada kemacetan. Nah, kepadatan yang terjadi itu di gerbang-gerbang tol kita, biasanya di jam-jam sibuk. Jam-jam sibuk itu di pagi hari, biasanya pagi dan sore hari. Jadi polanya itu adalah jam berangkat bekerja dan pulang bekerja. Jadi kalau yang di kita nih untuk yang mengalami kepadatan di gerbang tol itu pagi itu di gerbang tol Benda itu dari jam 6 sampai dengan jam 8 setengah 9 gitu ya paling lama. Nah itu agak padat. Nah kemudian untuk yang di sore hari itu dari Sediatmo menuju ke Jakarta. Mungkin itu ya. Ada juga keluhan dari beberapa pendengar ini soal kepadatan di tol Limo, dan ini perlu diketahui juga ternyata memang bukan di sini ya pengelolaannya, ini berbeda-beda ya. Betul. Kalau untuk gerbang tol Limo itu pengelolanya adalah PT TLKJ, Translingkar Kita Jaya. Jadi memang bukan dari bukan dari Jasa Marga Group. Nah, untuk mengantisipasi kepadatan di jam-jam tertentu yang seperti Bu Rini sebutkan tadi, di pagi hari di gerbang Benda ya, itu seperti apa antisipasinya untuk mempercepat, untuk mengurai kepadatan di sana? Oke, jadi kami pada saat membangun jalan tol ini, untuk desain gerbang tol itu, di gerbang tol Benda Utama kami sudah mendesain 4 lane atau 4 gardu reversible. Nah, ini adalah tujuannya untuk menambah lane-lane, menambah lajur kepadatan yang terjadi. Jadi itu pada saat kita mendesain, kita sudah melakukan antisipasi. Terus untuk yang kita lakukan sekarang itu kita menambah mobile reader atau MR. Jadi seperti jemput bola tapping. Nah, itu juga sangat efektif untuk mengurai kepadatan di gerbang tol. Nah, untuk yang di JKC sendiri, MR kita selain sistemnya itu sudah memakai sistem yang terbaru, artinya pada saat melakukan pengetepan itu tidak memakan waktu lama. Kemudian kita di setiap gerbang tol sudah memakai sistem MR tersebut. Untuk CCTV berapa banyak yang terpasang di sini?
CCTV kita ada 45. Jadi memang kita sudah mengadop aturan dari pemerintah untuk pemasangan CCTV per 500 meter. Per 500 meter ada meter. CCTV. Itu sudah tersambung semua dengan etle. Nah, kebetulan untuk di ruas Cengkareng Kunciran ini kami mempunyai 2 kamera etle yang memang sudah tersambung dengan Korlantas di Polda Metro Jaya. Nah, jadi harap diantisipasi nih pendengar Anda yang melintas di tol betul. Benda Hati-hati. Kunciran ini, hati-hati. Jalanannya lengang, jangan terpancing, jangan lebih dari 100 km per jam. Mohon maaf. Kalau di luar 80 km. Oh, 80 km per jam. 80 Kalau kilometer. lewat dari itu siap-siap aja nanti dikirimin surat cinta dari polisi ya, nanti yang Betul. yang menilai Sudah, langsung iya. kepolisian. Nah, Iya. untuk penanganan keseharian, misalnya ada terjadi gangguan kendaraan yang mogok Iya. atau mungkin kecelakaan, bagaimana antisipasinya dari pengelola tol JKC ini? Ya, untuk untuk layanan armada itu pasti ya di seluruh jalan tol itu ada. Nah, untuk yang di kami sendiri selain PJR, kami juga ada layanan jalan tol dan itu memang 24 jam menyisir jalan tol, melihat kondisi di jalan apakah ada 1 atau 2 kendaraan yang memang mengalami gangguan. Kemudian selain itu juga kita ada ambulans apabila terjadi kecelakaan. Kemudian kita ada 2 mobil derek. Nah, kemudian mobil rescue juga dan PJR. Bu Rini, bagaimana dengan sekarang kan banyak nih suka kejadian pengendara yang tiba-tiba kehabisan saldo di tol mereka. Itu bagaimana antisipasinya? Nah, sebenarnya kalau di gerbang tol kita itu ada ada mesin ya. Jadi kita bekerja sama juga dengan bank untuk penambahan saldo. Nah, akan tetapi kami tetap menghimbau kepada para pemakai jalan tol itu sebelum masuk tol itu tolong dicek gitu. Dicek dulu Dicek dulu saldo e-money-nya, saldo e-tolcard-nya, karena untuk saldo kurang itu memang saat ini masih sebagai penyebab utama antrian di gerbang tol. Jadi memang walaupun kami tetap menyediakan untuk tapping penambahan saldo, akan tetapi jika kita tidak antisipasi dari awal, itu juga akan pasti akan menimbulkan kemacetan di gerbang tol. Iya, walaupun tertangani, tapi itu kan butuh proses, perlu betul, waktu. Nah, itulah iya. yang menyebabkan ekor kemacetan jadi semakin panjang. Sejauh ini sudah pernah ada kejadian kendaraan mengalami gangguan atau kecelakaan di sini? Ada. Kalau untuk gangguan ada, kendaraan mogok, dan kalau untuk kecelakaan juga ada 1-2 kendaraan. Terakhir nih, Ya. Bu Rini, bagaimana sih pengguna tol nih untuk mengetahui situasi di tol Benda Kunciran ini, Cengkareng Kunciran ini secara real time? Kabarnya ada aplikasi khusus ya buat mengetahui buat pendengar nih misalnya. Betul sekali. Jadi mungkin buat teman-teman pendengar setia Radio El Sinta. Nah, ini juga kami juga mau menginformasikan bahwa untuk di Jasa Marga itu ada aplikasi namanya Travoy, bisa di-download di App Store maupun di Android. Nah, di dalam aplikasi tersebut itu ada CCTV real time ya. Jadi bisa melihat kondisi kepadatan atau kemacetan lalu lintas secara real time. Kita bisa melihat gangguan di jalan tol di seluruh Indonesia ya, yang di bawah Jasa Marga. Kita bisa lihat di aplikasi itu, ini kemacetannya apa sih gitu, apakah ada kecelakaan atau apakah ada perbaikan jalan gitu. Nah, kita juga bisa melihat terkait rekayasa lalin. Nah, itu juga ada informasi itu. Jadi untuk aplikasi Travoy itu sangat lengkap ya untuk
untuk mencari informasi seputar gangguan-gangguan atau antisipasi kemacetan yang ada di jalan tol di bawah Jasa Marga Group. Iya, baik. Bu Rini, terima kasih sudah bersama Elsinta di kesempatan hari ini. Sama-sama. Pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Rini Irawati, Direktur Utama PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng. Baik.